95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Sahabat kreatif, Widya kembali lagi tentunya. Seperti tadi yang Widya janjikan, Widya sudah masuk di Numpang Nampang. Untuk edisi hari ini di hari Selasa 25 Januari 2022 pukul 5 sampai kurang lebih, nanti kita selesai di jam 6 kurang. Pasti kurang. Bersama dengan Ayu dari Green School, terus ada rekan-rekan lainnya dari YCI, ada Mary dan juga Ardin. Dan topik kita hari ini adalah tentang pirolisis plastik. Seperti apa itu? Ngomong-ngomongin soal plastik, terus ada istilah lagi pirolisis. Ini apa sih sebenarnya? Kita tanya-tanya sama mereka. Tapi sebelumnya kita biarkan dulu mereka untuk memperkenalkan diri, karena dua di antara mereka ini baru pertama kali siaran di Pro 2 FM ya. Jadi kita sapa dulu. Hai, selamat sore. Halo. Dari Ayu mungkin atau Kak Mary? Siapa duluan? Ayo. Hai, Timpal, Ayu gampang. Halo, aku Ayu. Aku kelas 12, kelas 3 SMA. Aku sekolah di Green School. Itu adalah salah satu sekolah hijau yang ada di Bali. Iya. Hijau tanda kutip. Sekolah hijau, lampu hijau maksudnya. Sekolah Gimana? bambu. Oh, I see. Oke, sekolah bambu. Nah, itu berarti kamu kelas berapa, Ayu? Aku kelas 12, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Ya. Terus nanti mau cari kuliah di mana? Aku mau ngambil gap year dulu, mau kerjain project dan untuk kerja, internship, magang, baru mau cari kuliah. Oke. Kalau SMA ini udah ada jurusannya gitu di Green School? Kalau di Green School kita nggak pakai jurusan sih Kak, kita kurikulumnya kayak kita belajar apapun yang kita mau, kita pilih pelajaran apa yang kita suka, tapi syaratnya harus memenuhi kredit yang ada di akhir untuk lulusan. Oke. Jadi memenuhi kredit, berarti kayak kuliah ya? Iya, kayak oke. Sistemnya kayak IPK? IPK. Oke. Terima kasih sudah hadir, Ayu. Terima kasih. Untuk membicarakan soal pirolisis ini ya. Yeah. Benar ya, aku yang nggak salah sebut ya. Oke. Betul. Selanjutnya ada Mary yang baru pertama kesini. Halo Sobat Kreatif, perkenalkan nama aku Mary, aku kelas 12, seumuran sama Ayu. Oke. Aku dari CI Bali, YCI. YCI Bali, sekolahnya di SMK Negeri 2. SMK Negeri 2. Di Gunung Agung, benar aku? Sidakarya. Oh salah ya, baru salah, bikin malu aja. Di Sidakarya ya. Oke, Iya. jurusan Akuntansi. akuntansi, Iya. tapi nyemplung ke YCI karena emang Iya. di YCI ini dari segala penjuru ya. Iya. Nah, ikut ya. Ini pun Ardin masih kelas 9 SMP. masih SMP, udah Iya. terjun juga. Dari umur berapa ya YCI ya? Boleh ikut? 2019. Oh, kalau umur boleh joinnya sih kan sebenarnya kita terbuka. Cuma kalau di Instagram ya kita taruhnya open recruitment untuk SMP sampai mahasiswa. SMP sampai mahasiswa, Iya. mahasiswa S1 ya. Iya. Oke. S2 juga nggak masalah kan? Nggak masalah sih, karena kan kalau untuk ngomongin perubahan iklim dan menanggulangi masalah lingkungan kami sangat terbuka. Oke, jadi buat kamu semua yang belum join, silahkan join Sobat Kreatif. Apalagi setiap hari Selasa mereka ada di sini dan memberitahukan pengetahuan-pengetahuan yang mungkin kita agak cuek atau memang pernah dengar tapi nggak mau tahu lebih dalam gitu ya tentang masalah lingkungan. Dan sama seperti hari ini topiknya adalah pirolisis plastik. Seperti apa itu? Aku jujur tidak pernah mendengar pirolisis ini ya. Yang pernah aku dengar nggak pernah dengar apa-apa, polusi gitu. Oke lah. Daur ulang sampah biasanya. Jadi ini jadi pirolisis itu apa? Boleh dijelaskan dulu? Siapa yang mau menjelaskan pertama kali? Silakan. Oke. Biasanya kita kan tahu volume plastik dari tahun ke tahun itu kan semakin besar ya. Nah, kita tuh kurang tahu bagaimana cara yang tepat untuk menanggulanginya. Misalnya kalau kita dikubur di tanah tuh nggak boleh. Kalau kita bakar pun nanti akan menghasilkan gas beracun untuk kita dan alam juga. Nah, ada juga proses daur ulang sampah itu cuma merubah menjadi bentuk baru, tidak mengurangi volume sampah juga. Ya. Jika Apalagi kalau nilai gunanya turun ya, nanti jadi sampah lagi. Iya. Nah, ternyata ada pemanfaatan plastik selain daur ulang menjadi barang nih Kak. Nih, yaitu menjadikan BBM. Nah, namanya proses pirolisis sampah plastik. Nah, Oke. pengertian pirolisis itu adalah proses pemanasan plastik pada suhu di atas 400 derajat Celcius tanpa oksigen.
Plastik akan meleleh dan kemudian merubah menjadi gas. Pada saat proses tersebut, rantai panjang hidrokarbon akan terpotong menjadi rantai pendek. Ya, gitu. Oke, jadi pirolisis ini adalah proses pembakaran sampah plastik di atas 400 derajat Teknologi. Celcius. Oke, jadi ini pirolisis ini sebuah teknologi gitu. Teknologi. Sebenarnya pirolisis ini adalah sebuah mesin ya. Kalau Oke. kita bilang bahasa kasarnya mesin, mesin teknologi yang bisa mengubah sampah plastik menjadi lebih berharga. Nanti produk-produknya yang tadi disebutkan kayak BBM Oke. atau diesel. Tapi dengan catatan pirolisis ini tidak mengeluarkan emisi karbon yang lain. Jadi bersih. Ini adalah teknologi bersih pengolahan sampah plastik. Oke, karena mungkin yang sebelumnya cara awal itu yang pertama kali adalah daur ulang. Nah, Iya. itu ternyata tetap kuotanya masih sama besarnya gitu ya untuk menjadi sampah. Terus kemudian kalau pembakaran juga ngaruhnya ke polusi. Ya. Akhirnya adalah teknologi yang baru ini gitu ya. Pirolisis sampah plastik ini. Oke, boleh dijelaskan lebih lanjut lagi soal teknologi ini, silakan. Sebenarnya teknologi ini nggak terlalu baru ya. Ini sebenarnya udah ada di negara-negara lain kayak di Kanada, di Amerika, di Belanda. Cuman di Indonesia belum ada nih mesin pirolisis, teknologi pirolisis ini. Oke. Dan saya merupakan satu bagian dari tim yang berusaha untuk membawa mesin pirolisis ke Indonesia. Oke. Gitu. Berarti di Indonesia, Di Indonesia ini belum ada. Oke, sama sekali ya. Sekarang Apalagi di Bali. di Bali belum ada. Oke. Baru ada sebenarnya tahun ini mesin pertama pirolisis di Indonesia udah ada di Lombok. Jadi Udah sampai. udah sampai Oke. bulan Juni kemarin mesin itu ada di gedung Sains dan Teknologi di Lombok dan sudah dibuka secara resmi oleh Kementerian Lingkungan Hidup di Lombok. Jadi itu mesin pertama kita di Indonesia, mesin pirolisis. Kalau aku pernah lihat sih sebenarnya di YouTube baru kemarin cari referensi kan ada juga kayak di Blitar dan beberapa daerah lainnya. Tapi kalau aku lihat itu mungkin baru yang skala laboratorium. Jadi belum mungkin kalau yang dijelaskan sama Ayu tadi udah yang skala besar lah. Tapi kalau yang aku lihat di YouTube ini ada beberapa, tapi masih dalam skala yang sangat kecil dan kalau kita lihat mungkin tidak terlalu populer juga di Indonesia. Si pirolisis ini ya. Di Bali pun ada yang skala kecil kayak di skala kayak bengkel istilahnya ya. Lulusan-lulusan mungkin IT. kuliah teknik Oh, atau teknik, oke. teknik yang suka berinovasi. Mereka ada sebenarnya di beberapa, saya juga sempat kayak mengunjungi, ada istilahnya kayak mesin perubah sampah menjadi diesel, cuman lebih kecil, maksudnya kecil. Oke, jadi dia punya mesinnya yang kecil. Kalau ini Dan yang tadi mereka di Lombok bisa itu sebut skala itu besar. pyrolysis. Oke, berarti mesin yang ukurannya kecil atau besar yang bisa merubah sampah plastik menjadi diesel itu disebut pirolisis gitu ya. Iya. Kesimpulannya seperti itu ya. Oke, boleh berarti aku sih penasarannya di sini bentuknya dulu ya. Jadi untuk bisa membahas lebih dalam lagi karena kalau tadi dijelaskan ada yang skala kecil, ada yang skala besar. Kalau tadi Ardin bilang yang masih standar apa? Laboratorium. Gak ngerti akunya. Tolong dijelasin dong, gimana gitu loh. Ya kalau bentuk mesinnya sih jujur aku pribadi juga belum pernah lihat yang besar yang skala untuk produksi massal. Tapi Oke. kalau kemarin aku lihat di YouTube itu bentuk mesinnya jadi terdiri dari 2 bagian. Namanya pertamanya reaktor 1, terus disambungkan dengan pipa ke reaktor 2. Jadi di mesin ini itu ketika kita memasukkan plastik di reaktor 1, di situ kita membakar dengan kompor di bawahnya, tapi karena semuanya tertutup ya, jadi tidak ada emisi karbon yang keluar. Terus dipanaskan sampai suhu di atas 400 derajat dan ada termometernya juga di situ, jadi kita bisa lihat. Dan kalau dari referensi yang aku dapetin sih dia kan menghasilkannya BBM ya, jadi ada beberapa jenis tuh, ada solar, minyak tanah, sama premium, dan tiap jenis ini berada di suhu yang beda-beda. Kalau suhu yang paling rendah itu sekitar berapa ya, like 175 derajat Celcius kalau tidak salah. Itu premium. Jadi kalau keluar lewat pipa itu setelah dari reaktor 1 ke reaktor 2 diproses itu lebih lambat dia karena masih suhunya rendah. Sedangkan kalau makin panas dia keluarnya dari pipa itu akan makin kenceng. Jadi minyak-minyak yang keluar itu bakal lebih banyak. Kalau
minyak tanah itu ada di sekitar 175 sampai 250 kalau tidak salah itu yang minyak tanah. Kalau yang solar itu yang paling panas ada namanya solar muda, dia sekitar 250-an sampai 300 something. Terus kalau yang solar tua itu yang paling panas sampai 325 derajat Celcius, dan di situ keluarnya bakal lebih lancar lagi. Itu kan tadi Ardin ngomongin yang Ardin tahu dari YouTube ya. Sebenarnya aku sempat visit ke Lomboknya sendiri dan lihat fasilitasnya sendiri yang benar-benar Oke, ditahan ya. Visitnya dia ke Lombok itu akan menjadi segmen kedua kita karena aku jujur penasaran. Oke, dari Ardin tadi, sorry Ayu. Berarti yang keluar, maksudnya jenis-jenis minyak yang keluar itu tergantung dari berapa derajat pemanasannya gitu berarti ya? Iya. Benar. Oke. Kok bisa ya? Plastik jadi gitu ya? Mungkin karena ini enggak sih, setauku aku juga sebenarnya juga kurang referensi nih kalau misalkan plastik itu asalnya dari senyawa kimia tapi ada campuran minyak bumi gitu enggak sih Kak? Oh. Nah, dari minyak bumi itu kemudian dilelehkan lagi menjadi minyak lagi dan minyak asalnya. ya ketika kita di reaktor 1 itu sebenarnya ada like keran kayak yang kalau dibuka keluar minyaknya, tapi keran di reaktor 1 ini dia masih berupa minyak yang masih percampuran semua, ada residunya, ada premium solar, minyak tanah dan segala macam itu masih nyampur. Sedangkan ketika di reaktor 2 kan sudah diatur sesuai suhunya berapa, jadi keluarnya lebih teratur sesuai jenisnya. Oke, menarik ya. Kayaknya aku yang bakal banyak tanyakan, bener kan? Ya, pasti bakal aku kok yang banyak tanya nih ke kalian. Oke, nanti kita di segmen kedua membahas soal Ayu yang sudah visit langsung mesin dari pirolisis ini. Kemudian dari derajat-derajat yang tadi sudah disampaikan apa sama aja Ardin, hasilnya dan apa aja yang hasilnya. dimakan ya. Betul. Nanti akan dijelaskan lagi lebih lanjut sama Ayu dan Mary serta Ardin, sahabat kreatif, di segmen kedua. Dan buat kamu yang penasaran sama seperti aku, boleh ajukan juga pertanyaan kamu melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0896-200-39100, atau bisa juga melalui sosial media yang kita punya, ada Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Jangan lupa di follow, ada @RRI Pro 2 Denpasar. Jadi tungguin sampai nanti di segmen kedua, kita masih akan membahas soal pirolisis sampah plastik ini. So stay tune terus di Pro 2 FM Denpasar, suara kreatif. Oke, sahabat kreatif, kita lanjut lagi nih di Numpang Nampang untuk edisi hari ini dan sudah masuk ke segmen kedua ya, masih membahas soal pirolisis plastik. Seperti apanya tadi sudah dijelaskan sama teman-teman dari ada Ayu dari Green School dan juga ada Mary dan juga Ardin dari YCI. Oke, boleh dilanjutkan lagi lebih dalam soal hasil dari pirolisis ini ya, menghasilkan apa aja, silakan. Di pyrolysis machine yang sudah ada di Indonesia sekarang di Lombok, itu mesinnya itu menghasilkan 2 part yang penting. 60%-nya adalah minyak pyrolysis yang nantinya akan didistilasikan lagi menjadi gas metana, gas parafin, dan itu adalah bahan dasar pembuat plastik itu sendiri. Nah, yang 40% lainnya adalah biodiesel ini yang bisa digunakan untuk bahan bakar motor, mobil, dan kereta juga. Oke, jadi itu hasilnya sebenarnya ada 60% dan 60% dan 40%. Dan 40% itu hasilnya tadi dari pembakaran itu. Nah, masuklah ke jenis-jenis plastik apakah yang bisa masuk ke mesin ini? Maksudnya apakah semua jenis plastik gitu kan? Kita kan ada tahu plastik itu ada styrofoam, ada yang plastik kiloan lah, plastik kresek. Itu sepertinya dengan warna-warna yang mereka punya juga kayaknya bahan yang dicampurkan untuk menjadi plastik itu beda-beda ya? Iya. Oke, boleh silakan dijelaskan mungkin jenis-jenisnya yang bisa digunakan. Jadi kalau misalnya mau dijelaskan secara terinci, ada jenis-jenis kayak HDPE yang high density atau LDPE yang low density, itu kayak botol plastik, itu bisa masuk kantong plastik. Tapi secara lebih mudahnya untuk dipahami, semua jenis plastik yang kalau ditaruh di air mengapung itu bisa masuk ke dalam mesin pyrolysis ini. Jadi kalau misalnya
kita kantong plastik bungkus makanan yang dalamnya aluminium itu kan tidak bisa didaur ulang ya Kak ya. Yang biasanya tuh botol plastik, kantong plastik. Nah, apa nih kira-kira yang kalau misalnya kantong plastik yang ada aluminium itu nggak tahu mau diapain kan. Nah, justru di pyrolysis machine ini, di mesin pyrolysis ini kita bisa masukin semua sampah plastik yang tidak bisa didaur ulang, termasuk kantong plastik yang ada aluminium, styrofoam, itu semuanya bisa masuk ke dalam mesin pyrolysis ini. Jadi memang ini inovasi yang bisa membantu banget karena isi TPA sekarang kan semuanya hampir yang tidak bisa didaur ulang. Hampir berapa persennya plastik gitu ya yang tidak bisa didaur ulang. Oke, ini ada pertanyaan yang sama dari Anidai. Ada Anidai ST. Gimana sih Singkatnya bacanya ya? Teguh. Oke. Oke, jadi siapa panggilannya Teguh? Iya. Ya udah Teguh. Ini mau bertanya, apakah semua plastik bisa melalui proses pyrolysis atau adakah kandungan tertentu yang kurang cocok untuk pyrolysis ini? Ini dinanyanya di YouTube langsung ya. Gini, kalau misalnya semua plastik yang mengapung kecuali jenis PETE atau PT itu kayak misalnya Botol kayak aqua botol gitu aqua ya? atau botol aqua bisa. Oh gitu ya? Kayak misalnya pakaian, kayak apa sih namanya, kain, terus plastik bahan dasar Pampers. Kalau Kain kakak itu tahu, bisa? enggak. Oh enggak. Oke. Itu kan yang nggak bisa kan Oh tadi iya, yang nggak dibilang, bisa, yang ditanya. Terus sama bahan dasar pembuat Pampers atau apa sih namanya? Ini Pampers. pembalut. Itu nggak bisa. Itu salah satunya yang nggak bisa. Kalau Terus botol deterjen tuh? botol deterjen itu bisa, itu namanya high density plastik yang HDPE. Itu botol deterjen, botol sampo itu bisa masuk. Kayak sikat gigi, plastik sikat gigi juga bisa masuk. Plastik sikat gigi itu Bahannya, bahan sikat gigi. Itunya ya, tongkatnya Iya, ya, apa sih gagangnya gagang ya? sikatin Tongkat sikat bukatnya, giginya. tongkat ibu peri. Jenis Oke. plastik pipi nggak sih Kak kalau nggak salah? Kenapa? Pipi. PVC itu nggak bisa juga. Kalau pipi dan LDP. Oh, kalau pipi dan itu bisa, itu jenis kayak kantong plastik, gelas plastik itu bisa semuanya masuk. Oke, yang gelas plastik teh Kayak teh 5 botol, ribuan teh itu, gelas, ale-ale Itu masih itu bisa. bisa. Oke, kita masukkan aja semua ke sana ya. Uh-uh. Berarti langkah awalnya adalah kita yang memproduksi sampah di rumah gitu kan sendiri, itu yang harus memilah-milah dulu dari rumah. Bertanggung jawab sendiri Bertanggung ya jawab sebagai sendiri dulu. individual. Oke. Oke, jadi tadi itu ada beberapa jenis plastik yang disebutkan, ada kira-kira berapa yang PPIP kali, pen pineapple pen gitu. Enggak ya, bukan ya. Itu apa aja tadi? Ada HDPE, ada LDPE. Kalau misalnya lihat di belakang, Nah, itu Di dia. Mau belakang. lihatnya harus di belakang kemasan. di belakang kemasan biasanya Oke. ada bentuk segitiga, terus ada isi angka 2, 3, 4. Nah, itu lihat aja belakangnya, kalau ada angka 2, 4, 5, 6 dan 7 itu bisa dimasukin ke mesin pirolysisnya. 2, 4, 5, 5, 6 dan 7. kecuali 3. Kecuali 1 dan 3 itu nggak Oke, bisa. kecuali 1 dan 3. Berarti angka itu ada sampai 7. Ada 7. Ada 7. Kecuali 1 sampai 3 itu semuanya 1 bisa dan 3. dimasukkan. Itu tuh nomornya yang di dalam ada segitiga Ya, gitu ya. iya, Terus iya. ada nomor di Bener, dalamnya. Itu dari SD loh aku bertanya-tanya ini nomor apa. gitu Iya ya, di Kalau Indonesia digabungin juga dia bisa ini jadi nggak- nomor handphone orang nggak sih? Di Indonesia juga jarang nggak sih apa sosialisasi tentang pentingnya Oke. kita untuk tahu ini. Bener-bener. Kita harus mulai tuh. Ya, karena kan Iya, waste benar. management untuk tipe-tipe plastik kan juga menentukan nanti dia akan berakhir kemana ya. Yap. Kira-kira itu masuknya ke mata pelajaran apa ya kalau di sekolah ya? Apa? Kimia. IPA mungkin. Kimia kali ya. Kimia mungkin ya. Oke, harusnya masuk di kimia. Oke, ide baru nih untuk masukin lagi di kurikulum ya. Oke. Makin susah Senang. ulangannya. Jadi buat kamu yang sekolah ya lumayan lah ya untuk pendidikan, karena ini menurutku pendidikan yang penting tapi terlupakan Bener. sepertinya ya. Maksudnya kayak nomor-nomor itu. Terus kemarin yang aku baca itu ada yang kayak kode-kodenya di apel. Oh, Iya. benar. Yang ditempel itu ternyata bukan sekedar tempelan merek dari kebunnya, keluaran kebunnya dia, enggak. Jadi ada kodenya itu yang menerangkan kalau tidak salah lapisan lilinnya, maksudnya Iya. dari lapisannya dia itu ya, pestisidanya dia itu jenis apa, berbahaya atau enggak, kulitnya langsung dimakan atau enggak. Itu ternyata ada kodenya.
Jadi plastik ini juga ada kodenya dari 1 sampai 7 kecuali 1 dan 3 itu yang bisa dimasukkan ke Kecuali kecuali 1 dan 3 berarti 2, 4, 5, 6, 7 itu bisa dimasukkan ke mesin pirolisis ini. Oke. Sudah cukup jelas sepertinya ya informasinya untuk soal jenis-jenis plastiknya nih. Nah, sekarang pertanyaanku adalah kayaknya nanti sih enak nih pertanyaannya. Tapi nih apa bisa memasukkan jenis plastik berbeda-beda sekaligus untuk sekali proses pyrolysis? Ini dari Pande Risma. Boleh dijawab dulu deh dari sahabat kreatif. Nanti pertanyaanku nanti aja di segmen ketiga ya. Iya. Emang orangnya kepoan sih sedikit, nggak apa-apa lah. Oke, jadi dari Pande Risma, apa bisa memasukkan jenis plastik yang berbeda-beda sekaligus untuk sekali proses pyrolysis? Jadi bisa banget. Nah, sebenarnya beda-beda mesinnya, kayak kapasitas mesinnya ini ada 3 sebenarnya. Ada yang 1 ton, ada yang 5 ton, ada yang 10 ton. Yang di Lombok kita punya 1 ton, dan itu berbagai jenis plastik yang tadi disebutin yang bisa, kecuali yang segitiga 1 dan 3 bisa langsung masuk ke dalam mesinnya itu kalau misalnya 1 ton plastik tersebut, dan lamanya proses perubahan ini menjadi produknya itu adalah 5-10 jam. Jadi di 5-10 jam proses 1 ton plastik yang bisa sekaligus masuk per 1 ton 5-10 jam. Berarti kalau dia 5 ton dikalilah 5-10 jam itu ya. Ya kita hitung paling lama lah 10 jam. Berarti kalau 5 ton 50 jam. Itu berapa hari anak-anak? Coba dihitung dulu. Nggak bisa langsung 5 ton juga sih. Kan kapasitasnya 1 ton aja. Nggak, maksudnya kan mesinnya ada yang 2 ton. Ada yang 5 ton, ada yang 10 ton. Tapi kita punya cuma 1 ton. Iya, karena kita punyanya cuma 1 ton. Karena nanti di Bali datangnya yang 10 ton ya. Amin, doain. Supaya karena sampah kiriman di Pantai Kuta itu lumayan banget. Kalau tadi aku tanya kenapa di sana, sebenarnya bukan kita yang buang sampah, bukan orang Balinya atau yang orang lingkungan sana yang buang sampah, karena di sana itu ternyata titik perputarannya pas di sana. Jadi setiap beberapa musim gitu kali ya, itu akan datang berapa bulan sekali, itu memang sampah-sampah yang sudah ada dari aliran sungai terus dia datang ke laut ya, sampainya tuh di Kuta gitu. Karena sekalian kita ngeliat kayak udah nggak kelihatan pasir kan, kita kayak tidurnya melalui lautan plastik dulu baru air kan, kayak wow luar biasa. Dan Bali memang harus punya itu sepertinya. Kesadarannya juga. Oke. Nanti di segmen ketiga kita akan bahas lagi, ada satu pertanyaan dari aku nanti deh ya. Pertanyaan dari aku, mudah-mudahan aku tidak lupa sampai nanti di segmen ketiga ya. Yang masih mau tanya masih bisa sahabat kreatif untuk di segmen ketiga ini. Kita break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi di segmen ketiga. So stay tune terus di Pro2 FM dan Pasar, suara kreativitas. Oke sobat kreatif, kita sudah sampai di segmen yang ketiga ini alias segmen terakhir ya. Dan kalau tadi udah ada beberapa penanya, nah ini ada masuk lagi pertanyaan dari Gantari yang mau request kan. Jadi request lagu, salah dong. Dan mau tanya nih, ada proses pembuatannya makan biaya banyak nggak Kak? Iya sih bener ya kan, yang ditanya biaya ya Bun. Ini kayaknya mesinnya mesinnya kan sepertinya mehol ya, size gede ya. Karena gede gitu kan. Oke, silakan mungkin dijelaskan dari Ayu atau dari kawan-kawan yang lain. Jadi inovasi atau teknologi mesin ini itu baru dan memang biaya yang digunakan untuk mesin ini tuh besar banget. Jadi kita nggak bisa kayak pribadi secara private saya mau beli mesin ini deh, yang belum bisa. Makanya aku harap sih pemerintah bisa melihat langsung gimana mesin ini, gimana bermanfaatnya mesin ini, gimana berimpactnya mesin ini, supaya kita bisa terus bisa bawa mesin ini ke Indonesia dan bisa bermanfaat di Indonesia juga gitu. Berarti kalau misalnya tadi kalimatnya masih ada harapan ke pemerintah, aturannya berarti belum ada ya? Belum ada tindak lanjut dari seberapa jauh implementasi ini? Masih berjalan. Oke. Apakah announce-nya sudah ada masuk di pemerintah mungkin? Sudah sebenarnya, karena pembukaan kemarin aja ada Menteri Lingkungan Hidup gitu yang datang. Jadi tapi kan mesin ini waktu itu bukan mesin pemerintah. Jadi kita secara komunitas, secara project pribadi komunitas yang mendatangkan mesin ini dan untuk kayak biaya sendiri gitu loh.
Maksudnya Berarti kayak ini bukan masih sponsor. Oke, ada Ada sponsornya sponsor. gitu ya, dan itu orang berarti baik di orang Indonesia. orang belum. No, No. bukan. Oke. That's it pertanyaanku. Dan terkait nih, ada lagi yang tanya, masih Teguh ya, masih orang yang sama. Banyak sekali pertanyaannya ya, suka deh sama orang kritis kayak gini kan ya. Terkait pyrolysis menjadi BBM, apakah emisi karbon yang dihasilkan sama dengan bahan bakar fosil katanya? Oh gitu. Oke. Jadi kan kalau misalnya tadi dibilang mesin ini adalah mesin bersih ya. Walaupun kita memproduksi gas metana yang memang tidak baik untuk atmosfer, tapi di mesin ini sendiri kita tidak mengeluarkan limbah lain selain apa yang produk yang dihasilkan ya. Kita tidak mengeluarkan limbah untuk kayak misalnya ada pembakarannya itu tidak mengeluarkan limbah air cair. Jadi Tidak menambah semua lagi limbah semua gitu ya. produk yang dihasilkan itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Pyrolysis oil bisa kita ubah menjadi plastik terbaru, diesel atau minyak biodieselnya kita bisa gunakan untuk bahan bakar transportasi, dan tidak ada sisa produk yang jadi limbah. Oke, Istilahnya pasti semua. terpakai semua dan pasti lebih baik dari fossil fuel. Oke, terjawab sudah. Ini ada lagi pertanyaannya yang lumayan apa ya? Keroyokan ya. Oke, jadi ada Adi Mahardika, masih dari YouTube nih Sahabat Kreatif. Jadi pertanyaannya adalah, adakah alternatif sumber panas untuk pyrolysis agar emisi karbonnya benar-benar dapat ditekan serendah mungkin? Kalau pakai kompor gas masih merupakan bahan bakar fosil. Metode penambangannya pun masih jauh dari clean. Kalau pakai kompor listrik, bahan bakar pembangkit listrik kita pun masih banyak dari batu bara. So what? Jadi kan kita ngomongin apa nih? Ngomongin kompor atau ngomongin mesin pyrolysis ini? Karena kalau misalnya pemakaian kompor pribadi di rumah itu kan pilihan. Kalau misalnya mesin ini tidak memakai kompor kayak kompor yang gas sebagai yang dari tadi kita bilang kita kompor bilang itu bukan kompor di dapur kompor di ya. dapur, tapi kayak memang teknologi pemanas di dalam mesin reaktor ini, bukan dari kayak kompor gas untuk bakar sampah Atau kompor listrik yang atau ada kompor untuk listrik. dimasak gitu. Jadi mungkin yang dia tangkap itu, kita ada di sini mesin pembakaran itu bukan yang ojok-ojok kayak kita mau ngerebus apa ya, ketela gitu. Misalnya ngerebus sele kan bisa di kompor, bisa di kayu bakar kayak gitu. Karena ternyata plastik ini tidak ya. Inilah fungsinya si mesin pyrolysis ini. Mudah-mudahan bisa menjawab juga pertanyaan dari Adi Mahardika. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Tirta Maharani, kenapa Ayu passion banget dengan topik pengolahan sampah dan gimana cara kita membuat orang lain passionate juga tentang topik ini? Tergantung gerakan hati kayaknya Yu. Ya kan? Kesadaran diri. Aku sebenarnya passionate banget di bidang ini karena dari awal, mungkin kayak 5 tahun lalu aku ngelihat mama masih bakar sampah ya di rumah. Terus aku bingung kenapa harus dibakar, kenapa kan bikin sakit. Tidak Oh, ada emang aku proses aku, lain ada gitu proses ya? lain. Oke. Dan barulah aku belajar dengan teman-teman lain di sekolah apa sih bahayanya bakar sampah, dan kayak apa itu kalau misalnya emisi karbon yang dihasilkan, bagaimana itu mencapai kayak atmosfer dan climate change dan lain-lain. Jadi tergeraklah hatiku dan aku pengen buat sesuatu untuk lingkungan dan orang lain. Dan yang kedua tadi, bagaimana cara kita buat orang lain passionate juga dengan topik ini. Kalau menurut aku, kayak misalnya sekarang kita ngomongin pyrolysis itu kan kayak teknologi inovasi. Menurut aku seberapa banyaknya inovasi di dunia ini, seberapa banyaknya teknologi, seberapa banyaknya science atau ilmu-ilmu yang ada di luar sana di dunia ini, perubahan itu bisa dilakukan dari diri sendiri, ya kan? Gimana caranya kita bertanggung jawab dengan apa yang kita konsumsi, gimana caranya kita bertanggung jawab dengan apa yang kita produksi juga, kayak makanan apa yang kita makan sehari-hari, terus sampah apa saja yang gitu dihasilkan, ya? itu bisa kita lakukan dari diri sendiri juga. Kesadaran itu
harus dimulai dari diri sendiri. Try to be sustainable ya. Oke, gitu. Berarti itu juga sudah menjawab apa yang harus kita lakukan sebenarnya langkah pertamanya ya. Karena terakhir pertanyaan dari aku adalah mesin ini jauh di Lombok gitu kan. Tapi tidak ada yang tidak mungkin sekarang. Maksudnya paket aja yang dari luar negeri udah bisa dikirim ke kita, ke rumah kita hanya dalam waktu berapa hari. Nah, untuk Ayu sendiri yang memang di bidang ini gitu, maksudnya sejauh ini apakah sudah menerima sampah-sampah dari warga sekitar kah, atau mungkin dari pengepul juga? Maksudnya kita kan ujungnya pengen sampah plastik ini ke sini, tapi apa langkah pertama dan gimana nanti mungkin punya solusi akhirnya di ujungnya, gimana caranya kita untuk mungkin mengirim sampah ini sebagai kargo, mungkin kan pakai itu mungkin gitu. Gimana nih langkahnya untuk bisa sampai ke mesin pyrolysis ini? Karena mesin pyrolysis ini baru ada satu di Indonesia. Sebenarnya tujuan mesin pyrolysis adalah mengurangi sampah yang berakhir di TPA ya Kak, sampah plastik yang habis, semua sampah yang tidak bisa didaur ulang semuanya sampai di TPA, dan di TPA kalau sudah penuh bakal berakhirnya di laut. Itu sebenarnya yang kita hindari, makanya adanya mesin pyrolysis ini gitu. Nah, gimana caranya kita membawa sampah ke pyrolysis ini? Sebenarnya kalau di Lombok sendiri sudah bekerja, orang-orang sudah membawa, kita bekerja sama dengan bank sampah dan edukasi ke orang-orang untuk memilah sampah dari rumah. Nah, kalau kita sendiri yang tidak ada di Lombok dan tidak bisa membawa pyrolysis machine ini, sama tujuannya mesin pyrolysis ini mengurangi sampah di TPA yang tidak bisa didaur ulang, kita bisa melakukan hal yang sama dengan seperti tadi aku bilang juga dari awal, dari diri sendiri. Kita gimana cara kita mengurangi sampah yang di TPA untuk berakhir di laut adalah dari rumah, misalnya dipilah mana yang organik, mana yang tidak anorganik, mana yang plastik yang bisa di-recycle, mana yang enggak. Jadi jangan nanti buang sampah yang plastik yang bisa di-recycle ke TPA, kan sama aja penuh juga TPA-nya kan. Yang penting kita sama-sama punya satu tujuan, yaitu mengurangi sampah berakhir di laut. Kita sudah bisa berkontribusi untuk mesin pyrolysis dan untuk kebersihan lingkungan kita. Oke, jadi itu dia. So, thank you so much untuk Ayu, sudah banyak sekali membicarakan soal pyrolysis ini. Terima kasih juga Mary dan juga Ardin yang sudah membantu topik hari ini gitu ya. Ini sangat bermanfaat dan mudah-mudahan kalian bisa terus belajar dan bisa terus bergerak untuk menambah lagi mesin pyrolysis ini, dan aku doakan yang terbaik supaya bisa didengar. Yang paling besar ya kita harapannya ke pemerintah ya, untuk Indonesia lah gitu. Bali udah mulai bergerak, mudah-mudahan didengar dengan provinsi-provinsi lain sehingga pemerintah pusat akhirnya nanti bisa menindaklanjuti mesin pyrolysis ini, karena penting banget ya. Plastik sudah menjadi warning. Kalau tadi aku cuma bilang aku worry, kalian yang mengkoreksi aku kalau ini sudah menjadi warning di dunia. Oke, thank you so much sudah hadir sore hari ini. Terima kasih Kak, terima kasih. Dan jangan lupa juga buat yang tadi ngasih pendapat dan pertanyaan, selamat mendapatkan giveaway dari YCI Bali berupa bibit buah naga. Selamat untuk Pandarisma, Teguh dan Kak Adi. Oke, itu sudah disebutkan tadi namanya. Yang akan mendapat bibit buah naga. Makanya setiap YCI kesini jangan lupa untuk tanya Sahabat Kreatif ya. Diingat di setiap hari Selasa di jam 5 sampai di jam 6 sore. Udah ada lagi yang mau disampaikan atau aku cukup? mau terima kasih banget sama YCI udah recognize, sudah kasih tahu aku tentang ini dan sudah membuat kayak wadah untuk kita bercerita bareng-bareng. Organisasinya sangat inspirasi banget buat youth atau pemuda-pemuda di Bali khususnya. Kalau aku mungkin closing statementku ya sedikit berbagi juga, karena kita sebagai anak muda cobalah kita untuk lebih kritis dan krusial terhadap isu-isu lingkungannya terjadi. Dan tadi kalau dari Ayu bilang tentang waste management juga, aku rasa yang sangat berpengaruh juga pada pyrolysis ini. Kalau menurutku pribadi ini sudah bukan saatnya lagi kita cuma throw our waste gitu ke tong sampah, tapi kita juga melihat ini nanti di-separate sesuai berdasarkan jenisnya, karena hal kecil seperti ini juga menentukan sampah itu akan berakhir kemana dan menentukan masa depan bumi kita gitu. Jadi kalau dari aku pribadi, manage our waste, manage our future. Gitu sih. Dari Mary? Mungkin dari sini kita harus sadar diri ya, kan volume sampah makin menudah. Kalau nggak dari kita, mau dari siapa lagi? Oke.
Oke, thank you so much untuk Mary, Ayu, dan juga Ardin yang sudah hadir dan memberikan closing statement yang luar biasa sebagai generasi muda. Jadi jangan biarkan ini berhenti di mereka aja, Sobat Kreatif. Jadi mulailah dari kamu dan juga kawan-kawanmu untuk memulai ini ya sebagai generasi muda. So thank you so much buat yang udah konsenin numpang nampang, karena dengan berakhiran numpang nampang Widya juga harus pamit. Jadi langsung dari kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar, aku Widya Prabarani yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang sudah konsenin. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Habis ini tepat di jam 6 sore kita akan sama-sama hening dulu sejenak untuk mengaturkan puja Trisandya, dan setelahnya akan ada Yogi Ari rekanku yang menemani kamu di gelaran Pro 2 Isu dan Pro 2 Populer sampai nanti di jam 12 malam. And yes, always think positive, stay healthy, and always spread love. Bye-bye, Sobat Kreatif.